Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rangga Pratama Wahyudiarta, guru seni budaya dari SMA Negeri 1 Menganti, calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan supervisi akademik pada tahap pra-observasi dan observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Retno. Salam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Ini kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik tidak mengganggu jam pembelajaran Bu Retno? Insya Allah tidak. Tidak ya? Oke. Ini Bu Retno, kita ini ada kegiatan supervisi akademik di tahap pra-observasi. Jadi pada tahap ini saya ingin mengetahui kesiapan Bu Retno sebelum nanti kita melakukan observasi supervisi akademik di kelas. Seperti itu Bu Retno ya. Kalau boleh tahu Bu Retno ini guru mata pelajaran apa? Saya guru mata pelajaran seni budaya. Seni budaya. Oh, seni rupa. Iya. Mengajar di kelas Di kelas 10, 11 dan 12. 10, 11 dan 12. Iya Bu Retno. Nah, untuk supervisi akademik ini nanti saya berada di kelas yang mana? Bu Retno inginkan nanti? Oh, nanti di kelas 12 IPA 3 saja, Pak. Oh, kelas 12 IPA 3 ya. Iya. Oke. Nah, Bu Retno, jadi nanti ketika supervisi akademik, ketika kita observasi di kelas, tadi kan di kelas 12 IPA 3. Iya. Materi apa yang disajikan Bu Retno? Untuk minggu ini nanti saya kasih teknik-teknik seni lukis, Pak. Teknik-teknik seni rupa 2 dimensi itu. Teknik seni rupa 2 dimensi. Iya. Melukis. Iya, teknik-teknik seni Oh, lukis. teknik melukis. Oke. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya pembelajarannya, ya. nanti anak-anak diharapkan mampu menganalisis teknik-teknik seni lukis ya. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu mengelompokkan seni lukis ya, teknik-teknik seni lukis sesuai dengan media dan bahan yang digunakan. Oh, Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak diharapkan mampu ya memperagakan atau mampu menghasilkan karya seni lukis dengan teknik-teknik yang dipelajari tadi. oh, jadi mereka mempelajari tekniknya terlebih dahulu, kemudian mereka bisa menciptakan karya berdasarkan teknik yang telah dipelajari. Betul, sesuai media dan bahan. Media dan bahannya. Media dan bahannya apa? Cat air, cat minyak? Macam-macam loh, Pak. Kalau Macam-macam. misalkan teknik plakat itu bisa menggunakan cat akrilik ya. akrilik. Kalau tekniknya akuarel bisa menggunakan cat air. Air. Kalau tekniknya pointillis bisa menggunakan tinta atau spidol atau drawing pen dan lain sebagainya. Oh begitu, jadi sudah banyak ya media-medianya ya. Wah, ini Betul. berarti sudah mendekati pembelajaran berdiferensiasi nih Bu Retno. Iya, alhamdulillah. Wah, mantap ini. Iya. Sebelum kita besok ke kelas, Bu Retno, Ya. persiapan pembelajaran apa? Persiapan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Retno persiapkan Ya. sebelum kita supervisi akademik. Iya. Supaya kelas itu ini ya Pak ya, terlihat atraktif dan anak-anak menikmati dengan pembelajaran seni budaya, saya menyediakan bahan ajarnya dulu, Dan aja. kemudian menyediakan LKPD-nya. Yang di LKPD, LKPD betul. itu sudah tercantum lengkap bagaimana program kerja anak-anak nantinya. Jadi karena ini saya menggunakan problem based learning, nanti anak-anak berusaha mencari sesuai dengan teknologi yang digunakan. Karena di sini nanti ada menggunakan aplikasi QR code ya, Iya. untuk mencari ini gambar apa, ini teknik apa dan lain sebagainya. Itu dengan QR code dengan teknologi, maka saya bikin di LKPD itu QR code bermacam-macam dari aliran-aliran dari teknik-teknik seni lukis tadi. Bisa lihat untuk LKPD-nya sama bahan ajar. Oh. Ya. Ini ya. Ini LKPD-nya anak-anak. Ini Untuk LKPD-nya anak-anak. Jadi ini ya. Nah, Teknik seni lukis. Kemudian ini tujuannya tujuan sudah pembelajaran. ya, berarti anak-anak sudah tahu ya mereka mau Iya. mendapatkan seperti apa gitu ya. Kemudian petunjuk pengerjaan di situ sudah Oh, ada. sudah ada. Baru ini saya kasih kuis dulu Pak. Oh, kuis dulu. Ya, sebelum
dia membaca bahan ajarnya, saya kasih kuis dulu Iya. di Wordwall. Iya. Kemudian nanti setelah ini anak-anak membaca. Oh. Setelah membaca lagi, dia Kuis mengerjakan lagi. kuis lagi. Oh, ini supaya seperti tahu. pertanyaan pemantik gitu Iya, ya, betul. atau pertanyaan pengarah ya. Iya. Oke, bagus sekali. Nah ini Pak yang tadi saya ceritakan untuk Oh, ini ada bahan Iya, ajarnya, jadi iya. mereka mengakses menggunakan teknologi. Benar, benar. Canggih sekali gurunya. Iya. Istimewa. Iya. Ini guru seni budaya teladan ini gurunya ini. Amin, amin. Oh, jadi setiap bagian ini mereka Iya. tinggal mengakses Iya, QR. membuka QR code, kemudian di sini itu teknik apa anak-anak. Nah, nanti Oh. anak-anak suruh mengisi di sebelahnya teknik yang digunakan tuh teknik apa, kemudian alat yang digunakan apa. Oh, jadi mereka mendapatkan bahan ajarnya secara mandiri, kemudian mereka juga ini ya apa yang mereka dapatkan itu dituliskan di sini Iya, terlebih betul. dahulu. Oh, oke oke. Nah, Wah, itu oh, ini contohnya tuh ya. contoh ya. Contoh kalau misalkan ini teknik apa itu? Sketsa. Iya, teknik arsir misalnya Oh. atau teknik apa? Puzzle. Ini sudah lengkap. Bahan ajarnya sudah ada sepertinya ya bahan ajarnya. Bahan ajarnya seperti ini Oke, Pak. ini Jadi bahan ajar. anak-anak nanti membaca beserta contoh-contoh gambarnya di situ ada teknik linier, teknik blok, teknik Ini arsir. mungkin buat anak-anak yang nggak punya pulsa mungkin ya, Iya, nggak bisa. bisa connect wifi mungkin Betul. mereka bisa menggunakan bahan ajar Betul. seperti ini. Jadi bahan ajarnya bervariasi. Iya. Lengkap sekali, Bu Retno ini Iya. sepertinya sudah siap untuk supervisi akademik sepertinya. Terima kasih Pak. Iya. Bu Retno, pastinya kan sebelum kita besok supervisi akademik kan Bu Retno juga ada kelas-kelas yang lain kan sebelum ini. Iya. Kira-kira kesulitan apa Bu Retno ketika melakukan pembelajaran? Oke. Kalau di masalah teknis itu yang saya alami itu biasanya ketika sambungan wifi kita jauh dari betul. kantor Pak, dari Iya. pusatnya gitu loh. Terus yang kedua di QR code-nya tadi kan ketika di print dengan Iya. yang digambar atau di LCD itu kadang anak-anak kalau QR code-nya itu diaplikasikan misalkan di LKPD itu kadang nggak mau buka. Oh, nggak buka. Iya, linknya itu nggak mau buka. Oh, betul. Tapi kalau misalkan di LCD, coba ini pakai ini QR code-nya di LCD, baru dia bisa buka. Seperti itu. Berarti kesulitannya hanya hal teknis saja ya? Tapi ada juga Pak, kalau misalkan masalah literasi misalkan ya, Oh, anak-anak tuh literasi. kadang untuk membaca itu kan kadang males ya. Betul. Kadang males, kadang saya sudah membuat bahan ajar pun kadang hanya dilihat gambarnya saja mungkin itu. Iya, jadi memang membutuhkan effort yang lebih ya Bu ya. Itu kesulitan Bu Retno ya. Nah, Iya Pak. Bu Retno, pastinya kan masing-masing guru kan mempunyai metode sendiri ketika pembelajaran di kelas ya. Iya. Seperti ada guru yang suka ceramah, Iya. ada yang memberikan masalah atau problem based learning. Kalau Bu Retno ini apa model pembelajarannya? Kalau yang saya pakai ini problem based learning Pak. Oh, problem based learning. Iya. Jadi anak-anak berusaha menemukan teknik-teknik itu di dalam ini ya QR code-nya itu tadi, Iya. kemudian menemukan ataupun mampu mengaplikasikan apa yang diinginkan di LKPD tadi. Misalkan coba gambar teknik akuarel, anak-anak nanti bisa mengaplikasikan teknik akuarel itu seperti apa sih? Oh, iya. Tadi saya melihat itu kan banyak sekali tekniknya ya. Iya Pak. Iya, berarti anak-anak itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan tekniknya. Betul. Nah, produknya apakah mereka juga seperti itu? Apa sudah Bu Retno tentukan produknya itu harus seperti ini menggunakan teknik tertentu atau mereka bebas melakukan sesuai keinginan mereka Iya, atau seperti itu? Tidak Pak, kalau untuk anak-anak memilih itu terserah anak-anak sendiri. Oh, Jadi terserah. silahkan anak-anak mau pilih teknik yang seperti apa. Kadang kan keterbatasan alat dan bahannya Betul, itu kan betul. juga ini ya menghalangi anak-anak untuk berkarya. Jadi terserah anak kalau dia punya cat air ya silahkan mau bikin teknik akuarel boleh, mau bikin teknik blok boleh dan lain sebagainya. Iya, berarti ini Bu Retno sudah tadi mulai awal ya, berarti Iya. sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, gitu Jadi ya. dari prosesnya tadi ya ada berdiferensiasi proses, Iya. pembelajarannya biasa melalui link yang ada di QR code. Betul.
bahan ajarnya berupa lembaran tadi, kemudian produknya juga berdiferensiasi. Betul. Bagus Bu Retno, ini Terima mantap. kasih. Terima kasih. Iya Bu Retno. Nah, Bu Retno pastinya dengan adanya supervisi akademik ini kan pasti ada hal-hal yang ingin diinginkan oleh Bu Retno. Pertama peningkatan kompetensi. Nah, Iya. kira-kira Bu Retno itu dengan adanya supervisi akademik itu apa yang ingin ditingkatkan dari diri Bu Retno? Iya. Misalnya dari pedagogik atau profesional atau sosial seperti itu. Oke. Kalau dari pedagogik, Pak, saya menginginkan supaya nanti saya itu bisa lebih berkembang lagi dan lebih mampu menyampaikan pembelajaran ini ke anak-anak dengan lebih baik dan lebih diterima oleh berbagai kelas. Oh gitu. Lebih diterima oleh anak-anak dari kalangan manapun gitu. Gitu ya. Ya seperti itu. Terus dari segi profesional, saya menginginkan nanti bagaimana supaya saya nanti bisa endingnya saya bisa menulis ya, atau membuat karya tulis membuat gitu ya? karya tulis, membuat literasi dan lain sebagainya dari apa yang sudah saya lakukan. Oh, best practice ya. Jadi apa yang sudah Bu Retno lakukan itu didokumentasikan dalam bentuk karya tulis. Ini bisa dimasukkan ke jurnal Bu Retno. Oh gitu ya. Iya betul. Terus untuk pedagogik? Yang dari sosial ya. Iya, sosial. Yang sosialnya itu saya berharap dari kekurangan saya, nanti saya pengen sekali meningkatkan kekurangan itu dan anak-anak mampu menerima saya sebagai guru seni budaya yang dia cintai, yang dia senangi gitu ya. Jadi kalau saya masuk kelas itu mereka antusias gitu pada pembelajaran saya. Betul, betul. Karena memang guru itu kalau dia dicintai, model pembelajaran apapun itu pasti diikuti. Betul, Ya. Pak. Iya. Yang penting kita harus mengambil hati anak-anak dulu. Apapun yang kita berikan kepada dia, ya, itu insya Allah dia menerima. Iya. Baik. Oke, Bu Retno, pastinya Bu Retno kan sudah bekerja cukup lama ya. Nah, untuk meningkatkan kompetensi diri Bu Retno secara mandiri, apa yang telah Bu Retno lakukan? Kalau saya sih biasanya sering melihat video Pak, kalau saya video pembelajaran. Di mana? Di platform Merdeka Mengajar? Iya, kadang di Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi saya, Iya, ya. betul. Dan saya juga ingin mengikuti yang ini Pak, apa? Yang mandiri itu pelatihan mandiri Iya, pelatihan di mandiri. platform Merdeka. Ya itu kan ada ini ya, ada pelatihan mandirinya, Betul. ada beberapa topik yang Iya. dilakukan gitu Iya. ya. Oh di situ. Ya mungkin dengan itu saya bisa lebih maju lagi. Workshop mungkin? Ya, workshop juga. Kalau Workshop, workshop ya. di sekolah kita kan juga sering mengadakan workshop ya, dan saya juga selalu mengikuti workshop itu, ataupun di luar sekolah kita pun juga saya juga sering ikut. Ya. Iya, Bu Retno. Jadi sebetulnya saya sudah menangkap bahwa persiapan yang Bu Retno lakukan sebelum kita supervisi akademik sudah cukup bagus, Bu Retno. Iya. Jadi kapan ini Bu Retno siap untuk observasi? Mungkin 2 hari yang akan datang Pak. 2 hari yang akan datang, hari Rabu ya berarti ya. Oke, hari Rabu. Ya semoga nanti kita supervisi akademik berjalan dengan lancar, di kelas juga kondusif ya, sehingga tujuan pembelajaran dan juga apa yang diinginkan oleh kita bisa tercapai. Oke, Bu Retno, terima kasih untuk waktunya. Iya, Pak, sama-sama. Semoga nanti kita ketemu lagi di kelas berapa? 12 IPA? 12 IPA 3. Jam berapa kalau boleh tahu? Jam pertama. Itu jam pertama ya. Semoga nanti kita bisa ketemu dan bisa saling bersinergi. Baik. Terima kasih waktunya Bu Retno. Iya, terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga hari ini kalian semuanya sehat ya. Dan siap untuk melaksanakan pembelajaran. Ya. Sebelum pembelajaran, tolong baju yang masih keluar silahkan dimasukkan. Siapa kira-kira? Habib berdiri? Sudah, oke. Semuanya sudah dimasukkan? Sudah ya. Nah, sekarang coba dilihat kanan kirinya ada sampah nggak? Tolong. Kalau ada sampah dibuang di luar di tempat sampah. Diambil, dibuang di tempat sampah.
kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran ya. Silakan Vino dipimpin berdoa ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Gimana? Sudah semangat? Kalau Bu Guru bilang semangat pagi, kami bilang semangat, semangat, semangat pagi. Kita mulai ya, kita mulai. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat pagi. Ya, tepuk tangan. Ya, anak-anak, kemarin kita mempelajari tentang apa? Kita kemarin mempelajari tentang apa? Yang kemarin, pertemuan yang kemarin, Bayu. Teknik. Yang teknik-teknik, ingat ya? Yang teknik-teknik, teknik apa saja yang kalian ingat? Oke, coba diwakili satu aja. Orisa, hadap sana, Orisa. Teknik akuarel, Ya, apalagi? teknik arsir, teknik siluet. Ada yang lain, Arif? Oke, teknik blok. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menganalisis aliran-aliran seni lukis, yang kedua mengelompokkan jenis aliran seni lukis, ya. Yang ketiga menghasilkan karya sesuai bakat minat di berbagai media. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kalian saya kasih pertanyaan. Pernahkah kalian melukis? Lukisan apa yang sudah pernah kalian buat? Satu-satu, nggak boleh bersamaan. Siapa yang sudah pernah melukis? Dwi Daniatul, lukisan apa yang sudah pernah kamu buat? Pointilis? Saya akan membagikan bahan ajar dan LKPD-nya di perkelompok. Kelompok 1 ya, kelompok 2 ya. Sekarang silahkan Anda baca bahan ajarnya, kemudian Anda kerjakan kuisnya. Silakan dimulai. Sampai baca dulu. Urut yang mana? Bu yang ini? Iya. Itu bisa, yang ini juga bisa. Ini loh yang di LKPD. Ini bahan ajar. Sabar dari realisme. Sekarang silakan dibaca bahan ajarnya. Dibaca bahan ajarnya. Yang pertama ini aliran apa? Realisme. Yang kedua, ekspresionisme. 3, yang keempat, yang kelima, silakan. Hari ini kita ada project ya. Projectnya apa, anak-anak? Ya, lukis. Per kelompok membuat berapa karya? Oke, 2 ya. Sekarang silahkan dikeluarkan alat dan bahannya yang sudah Anda persiapkan dari rumah. Silakan sekarang dikeluarkan semua alat dan bahan dan mulai membuat sketsa di medianya. Ya. Membuat sketsa dulu di medianya. Bikin sketsa.
Pakai pensil gitu kan. Ya, LKPD-nya dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan semua, presentasi ke kita. Kurang. Ya, sekarang mulai ambil mewarnai. Setelah mewarnai nanti mulai di kelompok 1. Silakan kelompoknya Wirya, 2 anak ke depan maju. Ini membacakan hasil kerjanya. Sini, silakan menghadap ke Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami. Ya, dibaca dulu, Wirya. Oke. Untuk langkah-langkah membuat karya seni yang kami buat, yang pertama kita mempersiapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan, kelompok kami menggunakan kertas, pensil, penggaris, kuas, dan cat air. Nah, langkah kedua, kita membuat sketsa pada media yang dipilih, yakni kertas. Kami untuk sketsanya, kami memilih aliran kubisme dan abstrak. Untuk yang ketiga, pewarnaan, kelompok kami menggunakan cat air tadi. Terus disketsakan dan sudah kita buat sketsa. Nah, kita tinggal melukiskan warna sesuai dengan sketsa yang kita inginkan. Yang terakhir, jelasnya karena kita menggunakan cat air, maka untuk finishingnya kita akan tunggu dulu cat airnya hingga kering. Setelah itu, karya siap untuk ditunjukkan. Silakan ditunjukkan karyanya kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi alirannya adalah aliran Abstrak dan kubisme. abstrak dan kubisme. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Menyimpulkan materi. Coba sekarang disimpulkan, Bayu, materinya apa tadi? Berdiri, hadap ke kamera. Dari presentasi teman-teman tersebut, saya simpulkan bahwasanya aliran seni itu dibagi menjadi 2 golongan. Yakni yang pertama golongan representatif, Ya. dan kedua adalah non representatif. Ya. Nah, apa sih yang membedakan dari kedua golongan tersebut? Yang Luar pertama, biasa. Tepuk tangan untuk Bayu. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah menyelesaikan. Sekarang refleksi terhadap pembelajaran. Kira-kira bagian mana yang menurutmu paling menyenangkan dari pelajaran ini? Mewarnai, melukis. Oke. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Oke. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada teman yang pintar juga bisa ya. Tutorial antar teman bisa. Yang terakhir, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan?
kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.